Bersama kami pemirsa, kebakaran di sebuah SPBU membuat panik warga. Api diduga disebabkan korsleting pada mesin motor saat mengisi bahan bakar. Warga panik dan langsung berlarian ketika kebakaran terjadi di sebuah SPBU di Jalan Ahmad Yani, Polewale Mandar, Sulawesi Barat. Api berasal dari sepeda motor yang sedang diisi BBM oleh pemiliknya. Diduga api muncul akibat korsleting pada mesin motor hingga menyambar bensin di tangki dan menghanguskan sepeda motor. Kebakaran motor tersebut akibat dari percikan bensin yang kebusi yang tidak menggunakan penutup. Gitu. Korsleting gitu, Komandan? Ya, diduga korsleting. Tak ada korban jiwa, namun petugas tetap melakukan olah tempat kejadian perkara untuk memastikan kebakaran serupa tidak terulang lagi. Dari Polewale Mandar, Sulawesi Barat, Huzair Zainal, iNews melaporkan. Ya pemirsa, polisi menggerebek gudang beras oplosan. Pelaku mencampur beras dengan zat kimia agar terlihat baru. Dari bisnis beras oplosan ini, pelaku raup keuntungan 15 juta rupiah per bulan. 2.340 kg beras oplosan yang dikemas dalam berbagai merek didapati saat polisi menggerebek gudang penyimpanan beras oplosan di Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah. Ironis, bisnis beras oplosan ini sudah berlangsung selama 5 tahun. Usai penggerebekan, polisi menangkap otak pengoplosan beras di rumahnya. Awalnya, pelaku membeli beras dari Pulau Jawa untuk diedarkan ke sejumlah toko. Jika beras tidak laku, pelaku akan menarik beras tersebut dan mengoplosnya dengan zat kimia. Beras selalu dikemas dalam karung yang baru. Dengan beras yang lama, dengan beras yang baru dioplos, kemudian dijahit, dan ini diedarkan kembali di 3 kabupaten, yaitu Kabupaten Kobar, Tamando, dan Sukamara. Beras oplosan yang diberi label dijual ke berbagai tempat seharga 10 hingga 12 ribu rupiah per kilogram. Pelaku mengaku meraup keuntungan 15 juta rupiah per bulan dari bisnis mengoplos beras. Dari yang karung yang sudah dioplos, kira-kira sampai berapa keuntungan? 15 juta ya. Polisi menduga pelaku tidak bekerja sendiri dan masih menyelidiki pelaku lain. Pelaku terancam hukuman 5 tahun penjara dan denda 2 miliar rupiah. Dari Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah, Sigit Zakwan Pamungkas, iNews melaporkan. Pemirsa, peredaran narkoba di dalam lapas dibongkar polisi. Di rutan Indragiri Hulu Riau, paket sabu hampir setengah kilogram milik seorang narapidana ditemukan disembunyikan di kubur dalam tanah. Sabu diperoleh pengedar dalam penjara dengan dilempar dari luar pagar. Dari video amatir ini, polisi menangkap seorang narapidana kasus narkoba di dalam rutan kelas 2 Rengat Indragiri Hulu Riau. Narapidana ini ternyata seorang pengedar narkoba yang menjual sabu di dalam rutan. Dari pengakuan pengedar narkoba ini, polisi kemudian menggali tanah tempat penyimpanan sabu. Polisi menemukan uang 21 juta rupiah dan paket sabu hampir setengah kilogram. Punya Man? Yang diperiksa bapaknya, Man? Apa namanya, teman? Sabu. Polisi juga menggeledah kamar tahanan dan menemukan puluhan pil ekstasi disembunyikan dalam kipas angin. Penyuplai atau katakanlah yang mengantar narkoba ke rutan tersebut, caranya atau modusnya adalah dilempar dari luar tembok ke dalam dan diterima oleh si tersangka tersebut. Baru setelah itulah diedarkan untuk di lingkungan rutan atau untuk napi-napi yang ada di rutan tersebut. Dari pengedar narkoba di dalam penjara, polisi menangkap 2 orang lainnya yang berperan sebagai kurir dan melempar sabu ke dalam rutan. Para tersangka terancam hukuman mati. Dari Indragiri Hulu Riau, Muhammad Yusuf Marpaung, iNews melaporkan. Pemirsa, komplotan pencuri motor nekat beraksi di tengah keramaian. Di Tangerang, Banten, 2 pencuri mengambil motor di tempat parkir hanya dalam hitungan detik.
Dalam rekaman CCTV terlihat 2 orang yang berboncengan motor mengamati situasi tempat parkir di lingkungan pabrik kawasan Cijantra, Pagedangan, Tangerang. 1 orang berjaga di sepeda motor, 1 pelaku lain memilih sepeda motor yang akan dicuri. Hanya dalam waktu 10 detik sepeda motor yang terparkir dibawa kabur pelaku. Saat beraksi, sejumlah sopir truk menyangka pelaku sebagai karyawan pabrik.